Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Novia Karneli. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi cara bagaimana mengatasi grogi, cemas, gugup, dan rasa takut dalam public speaking. Langsung ke inti materinya saja. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, gugup atau grogi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang yang berkata dan berbuat dalam kondisi yang tidak stabil. Seperti contoh, orang tersebut terdesa-desa, dia keburu-buru dalam menyampaikan satu hal yang ingin dia sampaikan di depan orang banyak. Selain itu juga dia merasa takut atau memiliki banyak pikiran, sehingga public speakingnya tidak lancar gitu. Hal itu disebabkan karena pikiran banyak yang difikirkan. Seperti contoh, dalam menyampaikan public speaking di depan orang banyak seperti. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya sesuatu yang difikirkan, kalau saya seperti ini bagaimana ya? Kalau saya mengatakan ini salah nggak ya? Masih banyak lagi yang dipikirkannya gitu. Banyak yang dikhawatirkan, banyak yang difikirkan di dalam benaknya, karena dia merasa kalau dalam penyampaian ini gimana gitu. Dengan itu dapat menyebabkan diri kita jadi tidak tenang dan tidak nyaman gitu. Maka dari itu kita harus relax. Bagaimana caranya? Kita harus relax. Kita harus tenangkan diri kita harus tenangkan pikiran kita. Jangan sampai public speaking kita jadi rusak gitu. Nah, jika kita gugup atau grogi, maka komunikasi dengan lawan bicara Anda jadi rusak gitu. Jadi tidak fix dalam menyampaikan informasi atau public speakingnya. Apa alasan seseorang tersebut menjadi bisa grogi ataupun gugup? Itu ada dua. Yang pertama yaitu seseorang tersebut tidak menguasai materi. Yang kedua yaitu jam terbangnya. Tidak menguasai materi ini adalah salah satu hal yang sering kita temukan, karena orang tersebut lebih terbiasa atau cenderung membaca atau menghafal materinya. Dia memulai dari A sampai Z. Jika seharusnya si public speaking ini dia harus lebih paham gitu. Dalam menyampaikan informasi dia tuh harus lebih bebas. Terserah dia tuh memulai dari T sampai S. Terserah dia memulai itu dari O sampai K gitu. Dia tuh harus lebih bebas dan lebih rileks, lebih santai dalam menyampaikan public speakingnya. Itu adalah dua alasan mengapa seseorang tersebut sering grogi ataupun gugup. Apa tadi? Ada tidak menguasai materi, yang kedua yaitu jam terbangnya. Jadi bagaimana cara mengatasi atau solusi dari grogi tersebut? Kita berikan saja dari alasan seseorang tersebut grogi. Yang pertama tadi kan ada seseorang tersebut tidak menguasai materi. Nah, kita harus belajar gitu. Bagaimana cara kita agar menguasai materi tersebut? Dengan cara yaitu kita harus memaksimalkan tampilan kita dengan cara yaitu kita harus pahami. Nah, kita tidak boleh membaca. Kita harus pahami materi tersebut. Kita pahami, kita pelajari materi tersebut agar kita tersebut tidak menghafal ataupun tidak membaca. Karena kalau membaca ataupun menghafal itu dalam penampilannya nanti pasti akan hancur, rusak gitu. Kenapa? Karena menghafal belum tentu seseorang tersebut agar maksimal tampilnya gitu. Karena apa? Dia kalau menghafal itu kan cenderung lebih mengingat kalau setelah ini apa, setelah ini apa ya. Tapi kalau kita memahami strukturnya, bagaimana cara menyampaikannya itu, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Nah,
Ketika kita menguasai materi, lakukanlah eksekusi seperti apa saja, minimal 5W tambah 1H, yaitu ada what, who, why, when, where, dan how. Yang ketiga yaitu menguasai keadaan atau situasi. Nah, kita sebagai public speaking harus menguasai kondisi ataupun situasi. Seharusnya sebelum kita datang di ruangan tersebut, seperti contoh kita melakukan public speaking di ruangan gitu. Nah, sebelum audiensnya datang, kita sebagai public speaking harus mempersiapkan diri dengan cara lebih awal datangnya gitu. Kita harus mempersiapkan alatnya, apakah kita menggunakan mic atau tidak. Kalau kita tidak menggunakan mic, bagaimana suara kita. Kalau kita menggunakan mikrofon, jika begini suaranya kita sebagaimana gitu, harus dipersiapkan gitu. Nah, kalau seandainya ruangannya tuh besar, harusnya kita berdiri di mana gitu, dan audiensnya itu harus berduduknya di mana gitu. Jadi kita harus menguasai, kita harus mempersiapkan kondisi tersebut. Kebanyakan kesalahan seseorang itu adalah itu tadi, dia menyampaikan public speaking tapi dia juga yang terakhir datang. Jadi itulah akhirnya dapat menyebabkan adrenalin yang tidak stabil gitu. Nah, yang keempat itu ada mampu meyakinkan diri sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa saya akan menjadi banyak perhatian dari semua orang, dari ramai orang gitu. Bagaimana cara saya tampil di depan banyak orang. Nah, itu harus kita perhatikan. Meyakinkan diri, kita harus percaya diri, kita harus pede gitu. Dalam meyakinkan diri kita ini, salah satunya yaitu tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam mungkin, lalu lepaskan, baru mulai berbicara. Kita tarik nafas dari hidung, tahan sejenak, lalu keluarkan. Nah, itu membuat kita rileks, tenang, dan dijamin kita menyampaikan public speakingnya lancar. Tapi ada juga olahraga-olahraga lain yang bisa kita lakukan sebelum public speaking, seperti menggerakkan tubuh, menggunakan leher gitu kan, atau bagaimana lah ya supaya enaknya aja gitu. Bagaimana caranya kita melakukan olahraga kecil sebelum melakukan public speaking. Bukan berarti kita berlari ya. Kalau kita berlari itu artinya kita akan sesak nafas dalam penyampaian materi itu pasti gitu. Tapi ada juga yang kebanyakan sih orang sebelum melakukan public speaking itu dia tarik nafas dalam-dalam, keluarkan semuanya, insya Allah dia itu akan relax. Seperti tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, itu akan membuat diri kita tenang dan relax. Lanjut, yang kelima yaitu latihan sebelum tampil. Nah, latihan sebelum tampil ini maksudnya seperti contoh yaitu sebelum public speaking, sebelum kita memulaikan public speaking di depan orang banyak itu, kita perlu latihan sebelum tampil. Seperti kita berkaca dulu di depan cermin, misalnya kan di depan cermin kita harus berkaca dulu bagaimana sih nanti tampilan kita gitu kan, bagaimana cara kita menampilkan dalam public speaking itu. Kita harus perhatikan gaya kita, bukan berarti bergaya-gaya pakai lipstick atau make up ya, tapi maksudnya bagaimana nanti posenya atau begini gitu. Lanjut yaitu yang nomor 6. Yang nomor 6 itu mengenali dan memahami audiens. Nah, sebelum kita public speaking itu kita harus mengenali, itu hal yang sangat penting sekali. Kita harus mengenali dan memahami bagaimana audiens kita, apakah dia begini, kita harus sesuaikan gitu. Yang ketujuh yaitu memanfaatkan alat bantu. Nah, dalam public speaking kita bisa saja menggunakan seperti alat bantunya tuh PowerPoint. Nah, kita tampilkan PowerPoint, tapi bukan berarti kita membaca. Karena itu kan alat bantu, jadi kita menggunakannya sebagai pembantu kita.
mengingat cuma mengingat kalau kita mau set materi ini apalagi ya, seperti itu. Terfokus pada poin atau PPT yang kita tampilkan, itu artinya nanti kita akan membaca materi tersebut. Ini gunanya PPT itu adalah untuk membantu kita mengingat, oh untuk slide ini, untuk slide ini. Namanya PPT, poin-poin yang akan dijelaskan selanjutnya itu apa gitu. Yang terakhir yaitu menenangkan pikiran dengan cara yaitu tetap berpikiran positif, jangan berpikiran hal-hal yang lain dulu. Kita terfokus, kita harus bisa. Kita yakin mungkin inilah jalan terbaik kita gitu. Kita harus meyakinkan diri bagaimana caranya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.